sekalian, hari ini Coffee Morning Ansor Jabar berada di PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Kita sudah bersama Ketua Ansor, ada sahabat Asep Muslim, sekretaris, sahabat Pami, dan ada bendahara, sahabat Ida. Kita akan banyak berdiskusi tentang aktivitas organisasi di PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Ketua, saya pengen bertanya tentang Gerakan Pemuda Ansor. Akan tetapi bahwa ada stigma di masyarakat bahwa kader Ansor ini hanya mampu mimpin doa, mimpin tahlil, ngajari pesantren, bahkan hanya imam masjid. Faktanya seperti apa sebetulnya kader Ansor itu? Baiklah sahabat Jamrong, sebetulnya kalau dulu mungkin iya ya, zaman para senior gitu ya, para senior kita mungkin iya, karena Ansor ini kan sangat terkait anaknya Nahdlatul Ulama. Pastinya ruang-ruang itu minimal ngabadalan ajengan lah gitunya dulu. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, kemudian perkembangan situasi juga, alhamdulillah kader-kader NU, kader-kader muda NU yang tergabung Ansor itu mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Misalnya, kalau Banser dulu hanya dikenal dengan baris-baris misalnya kan, dikenal hanya dengan penjaga pengajian. Dan itu sampai sekarang kita pertahankan karena memang itu tugasnya mengawal ulama ya. Sekarang Banser sudah mulai bergeser, tanggap bencana kan itu ya, tanggap bencana. Kemudian saya juga sedang mengonsep bagaimana Banser punya kemampuan untuk mitigasi bencana. Jadi Banser sekarang itu harus juga mulai di Tasik ya, saya arahkan untuk mulai dari sejak perencanaan Pak Jamrong. Perencanaan. Misalnya tidak hanya kemudian ada bencana misalnya kan, kemudian kita hanya mengikuti arahan di lapangan di mana di sana sudah ada dari BPBD misalnya kan, kita hanya ikut menjadi semata-mata, walaupun itu saya kira tidak masalah juga dan bukan suatu hal yang jelek gitu ya, Banser ngangkutan bantuan gitu ya. Tapi buat saya tidak semata-mata itu Banser ke depan itu. Tasik saya berada seperti itu. Jadi kita akan mulai bagaimana Banser mempunyai kemampuan mitigasi bencana pra dan pasca. Ada mapping plan-nya ya? Kita akan membuat seperti itu ke depannya. Satu itu. Jadi Banser pun dikenal akan tahu bagaimana kita mengatasi bencana itu pra dan pasca. Satu. Yang kedua, di bidang hukum misalnya, hari ini Ansor sudah punya advokat, bahkan kita sudah punya 3 advokat perempuan. 3 advokat perempuan. Nah, 3 advokat Ansor boleh perempuan. Nah, itulah kemarin saya akan ngobrol di rapor kemarin. Di rapor kemarin, jadi sebetulnya yang harus dirumuskan di pimpinan pusat itu bukan cuma Denwatser ya, tapi bagaimana ini ada advokat perempuan di Ansor. Ansorwati gitu. karena kan ini kan terkait juga soal kebutuhan Pak Jamrong. Misalnya kemarin sahabat-sahabat LBH ini mengadvokasi kasus mendampingi tersangka pembuangan bayi. Kemudian ada kasus pelecehan anak. Nah, ini kan sebenarnya kemisinya lebih ketemu dengan ketika ini perempuan yang mendampingi advokat perempuan. Kita punya 3 advokat perempuan hari ini, di samping 7 atau 8 advokat laki-laki. Dan ini clear, ini adalah hasil dari kaderisasi kami. Yang advokat perempuan itu ikut PKD juga? Ikut PKD. Jadi mereka bukan jadi advokat kemudian bergabung di Ansor, di LBH Ansor, tapi memang mereka berproses sejak awal, sejak kuliah di Ansor, di LBH Ansor, kemudian keluar mereka mendapatkan sertifikat advokat ya, sertifikat semacam itulah gitu untuk beracara, mereka melanjut di sini. Kemudian mengabdi di LBH Ansor. Proses awalnya di Ansor. Jadi kalau kemarin Ansor, karena Ansor itu hanya diidentifikasi urusan ngadoa gitunya, itu Ansor. Kita sekarang saya kira sudah ada pergeseran ya. Tapi kita juga al-muhafadzah al-qadami sholih, artinya apa? Hal-hal lama yang itu baik juga kita pelihara. Misalnya apa? Basic kita kan memang pesantren. Basic kita kan memang santri.
persoalan kemudian ngajar ngaji, mimpin pesantren, kan gitu ya. Ini tetap hal yang paling utama, ini kewajiban pokoknya tetap kita tidak tinggalkan gitu ya. Menggalang kiai-kiai muda tetap kita tidak kita tinggalkan. Oke. Saya ingin bertanya ke sekretaris, kira-kira sumber daya manusia dalam sisi pendidikan di Kabupaten Tasik, kader Ansor ini apakah sudah bergeser ke arah mana? Apakah mayoritas SD, SMP atau gimana? Ya, terima kasih Pak Jamrong. Boleh dibuka maskernya Pak? Bahwa kepemimpinan Kang Asep Rusli ini sudah banyak memberikan inspirasi lah bagi kami kader-kader muda, karena Kang Asep Rusli ini di satu periode pertama menguatkan kelembagaan masuk SDM dan sana, bahwa betul ada kita menemukan fakta-fakta, karena Kang Asep Rusli ini juga betul keras ya terhadap konteks kaderisasi, sehingga dulu itu kita banyak menemukan fakta bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat Ansor, Banser, terutama Banser itu yang masih pendidikannya belum tuntas 9 tahun lah kira-kira gitu. Tapi pada saatnya didorong untuk terus berakselerasi di wilayah pendidikan, akhirnya juga kita banyak menemukan kader Banser ataupun Ansor yang sudah melewati pendidikan di tingkat menengah sampai setengah. Malah tadi Pak Ketua sudah banyak menyampaikan bahwa kita juga sudah ada satu Ketua PAC di Tasik Timur, di tepatnya di Kecamatan Menunja itu sudah S3. Sudah doktor. Sudah doktor. Ketua PAC Doa. Ketua PAC-nya doktor. Ketua PC-nya S1. Tapi itulah organisasi Pak Jamrong. Iya. Kita ini saya belajar dari sahabat-sahabat tuh. Artinya gini, berorganisasi buat saya itu sebenarnya belajar berendah hati. Iya. Saya belajar dari sahabat-sahabat, misalnya sahabat doktor yang sudah doktor yang tapi dia berendah hati mau jadi ketua PAC. Itulah organisasi. Saya belajar dari sahabat-sahabat ini, atau anak-anak kiai atau bahkan kiai-kiai gitu ya, yang mau dipimpin oleh saya yang bukan kiai. Ini kan berorganisasi ini mendidik kita untuk berendah hati. Bukan dokter mimpin dokter. Bukan kiai mimpin kiai. Luar biasa. Yang luar biasa bukan saya sebenarnya. Yang luar biasa itu dokter dan kiainya. Mau berendah hati berendah hati dipimpin oleh saya yang bukan siapa-siapa. Nah ini kan patsun organisasi. Begitu. Semata-mata tujuan berorganisasi. Tujuan berorganisasi artinya ya kita di berorganisasi itu kita dididik untuk bukan loyal kepada personal. Saya selalu bilang ke sahabat-sahabat, kalian jangan loyal ke Asep Muslim. Kalian harus loyal kepada ketua PC. Jadi ketika saya sudah dengan ketua PC lagi, ya tetap loyal. Siapapun nanti ketuanya. Sahabat sekretaris, ada berapa PAC dan ada berapa ranting di Kabupaten Tasik? Kalau data terakhir ya, periode sekarang ini kita 39 PAC sudah. Sudah 39 PAC. Nah, tinggal sebetulnya landing itu dari periode pertama Kang Asep Rusli sudah 351. 351 pengurusan di tingkat desa. Ya, sehingga kita saat periode pertama Kang Asep Rusli itu diapresiasi oleh pimpinan pusat sebagai PC terbaik, sehingga akreditasinya A dan Kang Asep Rusli bisa maju lagi. Luar biasa. Nah, kalau data update sekarang ini karena kita sedang pembenahan tingkat PAC dan ranting hasil komparansap dan bentukan ranting di terakhir itu sekitar 300 lah, masih 51 desa lagi yang belum 300. itu sedang belum ada ya, tapi sedang dibenahi supaya ini juga kelihatan bahwa kita melakukan proses kaderisasi. Jadi sekarang kita sudah tegas di bawah kepemimpinan Asep Rusli, pimpinan di tingkat organisasi PAC ranting ataupun Satpol Rion atau Satpol itu sudah mengikuti proses kaderisasi. Jadi jelas itu PKD-nya di mana, kasarnya di mana. Jadi saya kira itu yang menjadi hari ini menjadi PR kita untuk memetakan kader. Kira-kira jumlah kader Ansor Banser pada masa kepemimpinan 2 periode sahabat Asep Muslim jumlahnya berapa? Ya, kalau dihitung jumlah statistiknya sih saya kira lebih lah dari 2.000 sampai 3.000 sudah mencapai itu. Tapi kan kita juga terus membenahi
melalui aplikasi Kartanu, Kartanu ataupun kartu tanda anggota Ansor itu supaya terus diupdate. Jadi saya kira update-annya mungkin bisa lebih dinamis lah nanti Pak. Lebih dari 3.000 ya? Ya, kalau hasil kaderisasi itu belum termasuk yang senior yang sudah lama ya? Itu sudah kita bisa update. Cuma kita kalau bicara data yang pasti kan harus berdasarkan kartu tanda anggota yang ada di itu yang sekarang masih dinamis, tetap dijalankan. Saya kira mudah-mudahan yang 3.000 ini juga bisa masuk ke ber-KTA lah gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tadi sahabat ketua bahwa Ansor ini tidak hanya mampu menguasai lini-lini keagamaan, tapi juga mandiri secara ekonomi. Saya pengen bertanya ke sahabat bendahara, kira-kira kemandirian ekonomi yang dibangun oleh Ansor Kabupaten Tasikmalaya kira-kira seperti apa? Terima kasih Pak Jafro. Jadi sahabat-sahabat yang ada di PAC ataupun Jaktim itu luar biasa. Maksudnya di sini luar biasa. Apapun kegiatan di PC, sahabat-sahabat itu tidak sama sekali mengharapkan gitu kan, baik itu untuk operasional atau apapun itu dari PC. Tetapi itu dari kemandirian sahabat-sahabat PAC gitu kan, karena sahabat-sahabat PAC di sini ada yang bekerja atau di peternakan gitu kan. Peternakan itu tadi domba, belut ya, belut ataupun yang lain bahkan sapi. Bahkan ya sahabat-sahabat di wilayah jadi ikut selain pesta demokrasi rakyat, tetapi sahabat-sahabat ini ikut juga pesta demokrasi Ansor. Jadi pesta demokrasi Ansor, Panwas ikut di PPK. Iya. Tadi amal usahanya ada ternak, domba, ada produk unggulan yang dihasilkan oleh kader. Ya, untuk sementara ini untuk produk yang diunggulkan untuk sementara ini memang belum ada. Tetapi untuk operasional di wilayah itu sudah ada. Tetapi memang sudah ada produk-produk misalkan dari peternakan tadi gitu ya, seperti domba itu bisa Domba dikelola oleh PC atau PAC? Itu PAC ya. Tapi PC paling support. Sudah atas nama PC? Belum. Masih PAC ya? Masih PAC. Berapa jumlah kambing atau domba yang dikelola oleh PAC tersebut? Domba atau kambing ya adalah 50 untuk kelas PAC. Itu kambing sembelih ataupun penggemukan atau gimana? Ada penggemukan, ada yang beli. Oke. Kalau belut itu budidayanya sudah diekspor atau untuk pasaran lokal saja? Paling untuk belut ya belum diekspor dari apa semua PAC sudah memiliki amal usaha? Untuk sementara ini belum semua ya. Sahabat ketua, ini sangat menarik sekali mengorganisir semua potensi yang ada. Bidang ekonominya disupport, kemudian kaderisasinya juga tetap berjalan. Ke depan, kira-kira gagasan besarnya seperti apa? Ansor Tasikmalaya. Di bidang ekonomi dulu ya, karena tadi terakhir dari bidang ekonomi, saya itu target itu bagaimana perputaran ekonomi itu terjadi di sekitar kita dulu gitu, sebelum orang lain, sahabat Jamrong. Misalnya tadi domba yang ada di PAC Sukani, ya kan? Saya sudah perintahkan ke sahabat-sahabat, pokoknya nama urusan akekah, urusan kurban, tong mereka sasaha atau domba, kudu mereka PAC Sukani. Itu perintah langsung saya perintahkan. Jadi supaya nyatu beda harga setas itu mau ajaran dari babaturan. Kan gitu benar tuh, harga teman itu harus lebih mahal. Betul. Dan konteksnya kan membantu organisasi. Iya. Kan gitu. Jadi maksud saya itu saya mencoba mengarahkan itu. Jadi supaya karena saya membaca dari beberapa kelompok sebelah lah gitu ya. Betul. Anu ngajual manehanana, anu meuli di kelompok manehanana keneh, dipencit ku manehanana keneh, dibagikeun nih manehana keneh.
Kenapa NU atau Ansor nggak bisa seperti itu? Hanya pengelolaannya harus lebih terukur dan terencana. Nah, saya itu ternyata ke depan itu sudah seperti itu. Belut juga, kemudian kopi. Sama-sama yang Cigalontang ya. Kopi Parentas. Namanya kopi Parentas. Kopi Parentas itu memang daerah kebetulan ada salah satu sahabat mantan kepala desa ya, sahabat Andi itu dia PAC Cigalontang, dia yang pengelola kopi di Parentas langsung. Dari mulai tanam Ya, sampai dengan pemasaran. sampai pemasaran. Ada booth cafe Ya, sampai kemasan. Sampai kemasan. Nah, Oke. nanti akan saya wajibkan kader Ansor itu wajib kopinya kopi Parentas kayak gitu loh. Jadi kita bisa perputaran ekonominya tidak jalan keluar dulu gitu loh. Oke. Kebayang nggak Kang Jamrong, sahabat Jamrong, kalau 3.000, asumsikan 3.000 aja anggota kita ya, 3.000 anggota Asosiasi Kabupaten, ini potensi ekonominya berputar di sini. Luar biasa, artinya uang itu nggak keluar ke orang itu. Keluar dari kita, oleh kita, akhirnya juga untuk kesejahteraan kita. Sahabat sekalian, bahwa sahabat Ketua Ansor Kabupaten Tasik juga selain sebagai ketua, juga beliau sebagai anggota DPRD yang memiliki kewenangan, kebijakan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana memfungsikan jabatan anggota DPRD bermanfaat terhadap Ansor? Sebetulnya sahabat Jamrong ya, secara pribadi itu posisi anggota DPRD itu sudah bukan milik Ansor saja. Kita milik Ini semua. bijaknya keluar ya? Gitu. Iya, kan? Iya, betul. Ya, saya ini milik Kabupaten Tasikmalaya kan gitu ya. Jadi kemudian mohon maaf, saya sebetulnya apa yang bisa saya selalu berpikir seperti ini. Ketika kita bermanfaat untuk masyarakat Tasik, ya kan? Betul. Hakikatnya kita bermanfaat untuk NU. Karena apa? Karena mayoritas Tasik itu orang NU. Betul. Tanpa saya ngobrol ini untuk NU, untuk Ansor, tapi ketika saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Tasik, Artinya untuk NU. untuk NU, untuk Ansor. Iya. Karena ini mayoritas orang Iya. NU, mayoritas orang Ansor. Ya saya di DPRD mencoba memaksimalkan maksimalkan potensi lah lewat melalui kebijakan ya. Iya. Misalnya bagaimana kita support program peternakan, program perikanan gitu ya, ternak domba atau ikan gitu ya, kita coba support di ruang-ruang itu. Apalagi sekarang ini kan kita di pemerintah Tasik Kabupaten ini sedang mulai mau fokus di ruang recovery ekonomi pasca Covid, pasca pandemi Pak sahabat Jamrong. Dan itu akan kita arahkan pada bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok produktif mensupport kelompok-kelompok produktif di masyarakat. Gitu. Pertanyaan terakhir, saya nanti setelah ini saya pengen ngobrol dengan tadi LBH dan juga Banser ya. Saya pengen ngobrol. Sahabat Ketua, bahwa masyarakat Tasik seperti yang tadi disampaikan, populasi masyarakatnya mayoritas NU. Akan tetapi ada tidak kendala mengorganisasikan Ansor ketika harus bergesekan dengan kelompok lain? Saya kira ada lah ya, tapi ini soal geografi saja. Maksudnya misalnya di wilayah selatan relatif lebih mudah, kan itu di wilayah utara relatif ya ada sedikit berat. Biasa, itu yang hidup kan pasti Dinamika itu ada ya? Itu pasti ada. Tapi tidak berat kata Ansor ya? Hah? Tidak berat kata Ansor ya? Loh, nahnu Ansorullah kan gitu. Kami ini kalau dalam kami lah penolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ya tidak ada kesulitan, asal kita yakin saja bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Oke. Semuanya Lancar semua. lancar semuanya. Gesekan yang paling besar dengan kelompok lain dalam rangka backup kiai kondisinya seperti apa? Itu sebenarnya kalau saya pribadi ya punya pengalaman Pak Jamrong, punya pengalaman. Betul. Saya punya saya pribadi itu masa dilempari orang. Dilempari orang. Gara-gara kasus pembakaran bendera HTI di Garut. Oh begitu. Habis tuh kaca rumah saya dilempari orang. Dilempari orang. Dilempari orang. Kejadiannya di Garut. Di Garut. Dampaknya ke Tasik. Dampaknya ke Tasik waktu itu. Sampai rumah saya dilempari orang yang tidak dikenal. Dan saya mencoba menahan sahabat-sahabat Banser jangan sampai terjadi chaos lagi lah gitu ya. Jangan direspon. Jangan direspon, diekspos pun enggak waktu itu. Oke. Habis rumah saya waktu itu adalah saya kira benturan terbesar kita itu waktu itu memang waktu kasus Garut itu. Ya. Di mana saya perintahkan semua kader siaga
semua kader menjaga pesantren-pesantren, pondok-pondok, karena ini ada gerakan sepertinya sistematis. Saya jadi serangkok gimana? Oke. Baik, terima kasih Ketua. Selanjutnya saya pengen saya pengen ngobrol dengan Ketua YPD Ansor, dinamika hukum yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan juga dinamika proses kaderisasi di Banser. Terima kasih, kita lanjut ke seksi selanjutnya. Siap, Pak Jamrong.